Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah teori komunikasi. Di podcast ini kami akan menganalisis film Joker pada tahun 2019 dengan mengaitkan pada teori-teori komunikasi yang sudah kami pelajari selama kuliah dari minggu pertama hingga minggu 15. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Yang pertama, saya Muhammad Tio Nugraha dengan narasumber yang lain. Saya Muhammad Nasri Ilham. Saya Rekmali Bos Pamungkas. Saya Muhammad Zakir Ramadhani. Saya Rafi Gilang Saputra. Minggu pertama yaitu pengantar komunikasi. Di minggu pertama kita belajar bahwa komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga menciptakan makna dan dampak. Film Joker menunjukkan bagaimana komunikasi yang gagal antara individu, masyarakat, dan negara bisa menimbulkan krisis sosial. Lalu ada minggu kedua. Ya, minggu kedua kita mempelajari paradigma komunikasi. Kalau dikaitkan dengan minggu kedua, film Joker sangat kuat dalam paradigma psikologis dan kritis. Arthur Fleck mengalami tekanan mental dan secara kritis film ini menyoroti ketimpangan sosial serta kegagalan sistem. Minggu ketiga kita belajar tentang teori klasik dan modern. Di minggu ketiga kita belajar last one. What's in which channel to go with what effect. Joker sebagai media menyampaikan pesan tentang ketidakadilan sosial melalui film kepada penonton, dan efeknya adalah empati sekaligus kegelisahan moral. Minggu keempat, teori komunikasi kontemporer. Dalam perspektif teori kontemporer, terutama konstruksionisme, Joker membangun realitas sosial bahwa kekerasan Arthur bukan muncul tiba-tiba, tapi dikonstruksi oleh pengalaman hidup dan lingkungan sosialnya. Nah, kalau di minggu 5 itu ada komunikasi interpersonal. Di minggu 5 ini kita membahas komunikasi interpersonal. Arthur gagal membangun hubungan sosial yang sehat. Ia selalu ditolak, tidak dipahami, dan ini memperbesar jarak emosional dengan masyarakat. Minggu di 6 kita bisa dikaitkan dengan minggu 9. Masyarakat Gotham bisa dilihat sebagai kelompok yang mengalami growing, di mana empati terhadap individu seperti Arthur tidak dianggap penting. Minggu 10 kita belajar tentang komunikasi massa. Dalam teori komunikasi massa, minggu 10 terutama framing media dalam film membingkai Arthur sebagai bahan tertawan, bukan manusia yang perlu dipahami. Minggu 11 tentang opini publik. Di minggu 11 kita belajar tentang opini publik di akhir film. Opini publik berubah, Joker justru didukung massa. Ini menunjukkan bagaimana opini publik bisa bergeser karena emosi kolektif. Nah, kalau di minggu 12, komunikasi digital dan media baru. Kalau dikaitkan dengan minggu 12 ini, meski Joker bukan film digital, fenomena dukungan masa mirip dengan budaya viral di media sosial, di mana simbol perlawanan cepat mendapat dukungan. Minggu terakhir, praktik profesional dan refleksi. Di minggu terakhir kita diajak refleksi film Joker, meningkatkan bahwa praktisi komunikasi harus bertanggung jawab karena media sangat berpengaruh dalam membentuk empati, moral, dan opini publik. Film Joker membuktikan bahwa teori komunikasi bukan sekedar konsep dari nyatanya dalam kehidupan. Kesimpulannya, demikian podcast kesimpulan film Joker membuktikan bahwa teori komunikasi bukan sekedar konsep, tapi nyata dalam kehidupan. Penonton tidak hanya menonton, tapi ikut terlibat secara emosional. Dan penutup, demikian podcast analisis dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.